Lihat barakallah li wa lakum. Kita lanjutkan pembacaan hataman kitab Sifatu Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam li Syekhina Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Sekarang kita membacakan bab italatul ruku', yaitu italatul ruku', memanjangkan ruku'. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaj'al ruku'ahu wa qiyamahu ba'da ar-ruku' wa sujudahu wa jalsatahu baina sajdataini qariban min as-sawa. Ya. Artinya bahwa Nabi alaihi salatu wassalam menjadikan rukuknya dan juga berdirinya, yaitu i'tidal ketika selesai rukuk, dan juga setelah itu sujud dan duduk di antara dua sujud, itu hampir sama lamanya. Hampir sama lamanya. Jadi tidak, rukuknya tidak pendek, kemudian sujudnya lama. Tidak, tapi hampir sama waktunya, lamanya gitu sama, gitu ya ikhwah. Nah, inilah indahnya salat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian an-nahyu an qiraatil Qur'an fi ruku', yaitu larangan dari Nabi alaihi salatu wasallam tentang membaca Al-Qur'an ketika ruku' dan sujud. Wa kana yanha an qiraatil Qur'an fi ruku' was sujud. Wa Nabi alaihi salatu wassalam melarang dari membaca Al-Quran ketika ruku' dan sujud. Ya, dari sini diambil faedah, yaitu kadang-kadang yang mafdul itu lebih afdal daripada yang afdal pada saat. Jadi begini, zikir yang paling afdal itu baca Quran. Zikir yang paling afdal adalah baca Al-Quran. Tapi kadang-kadang zikir yang lain selain Al-Quran itu lebih afdal daripada Al-Quran, membaca Al-Quran apabila pada saat-saat tertentu, seperti waktu rukuk dan sujud. Karena Nabi SAW melarang membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Jelas ya, ikhwah? Iya. Saya mau tanya antum, mana yang lebih afdal, baca Quran atau berdoa ketika antara azan dan qomat? Berdoa. Berdoa, nanti akan dibacakan. Belum, tidak ada di sini. Akan ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ad-du'a ma baina al-adhan wal iqamah, wa fi riwayah baina al-adhanaini la yurad, bahwa berdoa antara azan dan qomat itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti berdoa pada saat antara azan dan qomat lebih afdal daripada baca Al-Quran. Nah, ini begitu ya, ikhwah. Jadi hendaklah seorang muslim melakukan amalan yang yunasibuhu, yang sesuai dengan sunnah Nabi di setiap waktunya dan tempatnya. Wa kana yaqul ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajidah. Dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ketahuilah bahwa saya dilarang oleh Allah untuk membaca Al-Quran waktu ruku' dan sujud. Jadi apa yang dibaca waktu ruku' dan sujud? Ya sebagaimana yang sudah kita pelajari, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim wa bihamdih, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh, dan yang lainnya. Nanti bacaan sujud ada sendiri. Jadi Nabi SAW dilarang oleh Allah membaca Al-Quran waktu rukuk dan sujud. Fa amar rukuk fa'azzimu fihi Rabb.
azza wa jalla. Adapun ketika ruku' hendaklah kalian mengagungkan Allah, mengagungkan Rabb kita azza wa jalla, yaitu baca subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Wa amma sujud, adapun ketika sujud, fajtahidu fihi du'a, maka ketika sujud bersungguh-sungguhlah kalian berdoa. Di samping apa? Baca subhana rabbiyal a'la, nanti akan kita bacakan insyaallah. Faqaminun an yustajabu lakum, maka sangat pantas untuk dikabulkan doa itu untuk kalian. Dalam satu riwayat Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa rabbih fi as-sujud fa aktsiru min ad-du'a fa qaminun an yustajabu lah. Jarak yang paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya, yaitu Allah, adalah ketika sujud, waktu sholat. Jadi sujud di situ maksudnya waktu sedang sholat, bukan di luar sujud, bukan di luar sholat. Ada sebagian orang memahami di sini, kemudian dia tiba-tiba sujud, gak jelas apa sujud apa itu, ya. Kemudian dia berdoa. Padahal yang dimaksud dengan sujud di sini, dianjurkan berdoa adalah ketika sholat. Maka banyakkanlah oleh kalian berdoa ketika sujud, sangat pantas untuk dikabulkan doa itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya ikhwah. Kemudian berikutnya al-i'tidal. I'tidal maksudnya adalah berdiri dengan lurus, minar ruku', setelah ruku', wa ma yaqulu fihi, dan apa yang diucapkan ketika i'tidal. Thumma kana sallallahu alaihi wasallam, berkata penulis rahimahullah, thumma kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u sulbahu minar ruku'. Ini selesai ruku' maka Nabi alaihi salatu wasallam mengangkat tulang punggungnya, ya, dari ruku' menuju i'tidal, berdiri lurus sambil mengucapkan qailan, mengucapkan sami'allahu liman hamidah, sami'allahu liman hamidah. Ikuti saya ikhwah, sami'allahu liman hamidah. Ya, artinya sami'allahu, Allah mendengar, liman hamidahu, bagi orang yang memujinya. Wa amar bidzalik al-musii'a salatahu, dan Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada sahabat yang kurang bagus salatnya. Jadi di sini ada kalimat al-musii' salatahu di sini, ikhwah. Ada ta'liq, komentar dari Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah. Karena yang dimaksud dengan al-musii' salatahu di sini, kalau secara bahasa terjemahannya adalah orang yang buruk salatnya, adalah sahabat. Ya. Nah, sahabat tidak boleh kita sifati dengan sifat yang buruk. Makanya Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um mengatakan bahwa bukan al-musii' salatahu dia mensifati, tapi alladzi la yuhsin fi salatihi, yang kurang bagus salatnya. Karena tidak tahu waktu itu, bukan sengaja. Karena apa? Tidak mengerti, sehingga tidak tumanina dalam salatnya. Maka Nabi luruskan. Faqala lahu, waktu itu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda kepada sahabat ini, itu Khalad bin Rafi' radhiyallahu anhu, la tatimmu salatu li ahad minan nasi hatta yukabbir. Panjang dari sini ya ikhwah. Nah, kemudian disingkat di sini, diambil yang berkaitan dengan bab thumma yarka'u. Kemudian
diperintahkan untuk ruku'. Tsumma yaqul, kemudian dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah hatta yastawiya qa'ima. Hendaklah dia mengucapkan ketika bangkit dari ruku' menuju i'tidal sami Allahu liman hamidah. Bagi siapa di sini? Bagi imam, udah pasti. Bagi orang yang salat sendiri, iya. Bagaimana dengan makmum? Nanti akan dibahas oleh Syekh Al-Albani bahwa makmum juga wajib mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Di sini ada khilaf di antara para ulama. Kalau ulama yang lainnya seperti Syekh bin Baz, Ibnu Utsaimin, itu langsung baca apa? Makmum Rabbana lakal hamd minimal. Tidak perlu baca sami Allahu liman hamidah. Kalau Syekh Al-Albani pendapatnya hatta makmum juga baca sami Allahu liman hamidah. Hatta yastawiya qa'ima. Sampai lurus berdiri. Kepala tetap melihat tempat sujud. Ini sebagai bantahan terhadap sebagian orang yang kalau i'tidal itu dia tidak lurus berdirinya. Yakni berdirinya itu rodok bongkok sedikit. Bukan karena cacat, bukan. Karena dia tergesa-gesa pengen segera sujud. Nah itu enggak benar ya, harus benar-benar dia berdiri. Wa kana idza rafa'a ra'sahu istawa. Wa Nabi alaihi salatu wassalam apabila berdiri mengangkat kepalanya itu lurus. Maksudnya badannya lurus. Hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Sampai setiap ruas tulang menempati posisinya dengan tenang ketika tidak berdiri itu. Itulah salatnya Nabi kita Muhammad SAW, senantiasa tenang dalam setiap gerakannya. Tsumma kana yaqul huwa qa'ib. Nah, kemudian Nabi alaihissalatu wassalam mengucapkan ketika berdiri i'tidal itu Rabbana walakal hamdu. Coba ikuti saya. Rabbana walakal hamdu. Ini minimal. Minimal ini ya, Rabbana walakal hamdu. Lengkapnya nanti pada halaman berikutnya. Apa arti Rabbana walakal hamdu? Wahai Rabb kami. Rabb itu artinya ada 3 kandungannya. Yang pertama maha menciptakan. 2 maha memiliki. 3 maha mengatur. Rabbana walakal hamdu. Dan bagimu segala puji, segala sanjungan. Kata ulama, kenapa Allah dipuji? Karena ada 2 sebab. Yang pertama, li sifatihi al-ulya wal kamal. Karena sifat Allah maha sempurna dan maha tinggi, sehingga Allah berhak untuk dipuji. Yang kedua, li ihsanihi li ibadihi, karena Allah maha baik kepada hambanya dengan memberi segala kenikmatan, maka Allah berhak untuk dipuji. Wa amara bidzalika kullu musallin mu'tamman au ghairuhu. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam memerintahkan kepada setiap orang yang sholat untuk mengucapkan Rabbana walakal hamdu ini, baik dia mu'tamman, makmum, mu'tamman itu yang diikuti yaitu imam, au ghairuhu atau selain imam yaitu makmum, atau orang yang sholat sendiri, hendaklah dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Dalilnya mana? Ini dalilnya.
Faqal sallu kama ra'aitumuni usalli. Karena Rasulullah SAW bersabda, sallu, salatlah kalian, yakni wahai kaum muslimin dan muslimat, kama ra'aitumuni, sebagaimana kalian melihat aku usalli, saya salat. Nah, bagaimana salatnya Nabi? Nabi ketika i'tidal bergerak dari rukuk menuju i'tidal, sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Itu yang Nabi lakukan, ucapkan. Maka kita mencontoh beliau di setiap salat. Itu pengertiannya. Ikhwah. Ini ada sebagian orang tidak paham bahasa Arab. Ketika membaca sallu kama ra'aitumuni usalli, dikira Nabi mengatakan muniya usalli. Memangnya Nabi orang Jawa. Kalimat ra'aitumuni itu bukan muni. Ra'aitumuni itu artinya apa? Kalian melihat aku usolli salat, bukan muni usolli. Memangnya Nabi orang Jawa? Ya, Nabi gak bisa bahasa Jawa. Sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaqul innama ju'ila al-imamu liyutamma bih. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, imam dijadikan imam untuk diikuti. Yakni ketika dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, kalian juga wahai makmum mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Nah, itu maksudnya. Paham ya, kan? Wa idza qala, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa idza qala, jika seorang mengucapkan, ini imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ya, faqulu Allahumma rabbana walakal hamd, yasma'u Allahu lakum. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qala ala lisan nabiyhi sallallahu alaihi wasallam sami Allahu liman hamidah. Yani jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ucapkan pula oleh kalian Allahumma rabbana walakal hamdu. Nah, ini ada tambahan Allahumma ya kawan. Allahumma rabbana walakal hamdu yasma'u Allahu lakum. Maka Allah mendengar apa yang kalian ucapkan. Fa inna Allah, sesungguhnya Allah yang maha baik lagi maha tinggi, qala ala lisan nabiyhi, berkata lewat lisan nabinya Muhammad SAW, sami Allahu liman hamidah. Kemudian dibahas di sini, ya, sami Allah kama la yadullu ala anna al-imam la yushariku al-mu'tam fi qawli rabbana lakal hamd idh anna al-hadith lam yasuq li bayani ma yaqulu al-imam wal-mu'tam fi hadha ar-rukn bal li bayani anna tahmid al-mu'tam inma yakunu ba'da tasmi' al-imam wa idu hadha anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu at-tahmid wa kadhalika ma'a umum qawlihi alaihi salatu wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli yaqtadi an yaqula al-mu'tam ma yaqulu al-imam كالتسميع وغيره وليتأمل هذا بعض الأفاضل الذين راجعون في هذه المسألة فلعل فيما ذكرنا ما يقنع ومن شاء زيادة الاطلاع فليراجع رسالة الحافظ السيوطي في هذه المسألة في التشنيع في حكم التسميع ضمن كتابه الحاوي الفتاوى. Kesimpulannya bahwa makmum dan imam sama-sama mengucapkan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Karena Nabi SAW menyuruh untuk meniru imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam dijadikan imam itu diikuti. Kalau imam mengucapkan sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamdu, maka kalian juga mengucapkan sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamdu. Adapun hadis Nabi SAW yang menyatakan idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu, ya, jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah maka ucapkan oleh kalian rabbana walakal hamdu, sebab barang siapa yang ucapannya sama dengan malaikat maka diampuni oleh Allah orang itu.
Kata Syekh Al-Albani, hadza la yadullu, ini tidak menunjukkan tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Karena sesuai dengan hadis ini. Sallu kama ra'aitumuni usalli, dan sesungguhnya imam menjadikan imam untuk diikuti dalam segala perbuatannya dan ucapannya yang sesuai dengan sunnah tentunya. Wallahu ta'ala alam. Adapun Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin menyatakan cukup makmum mengucapkan Rabbana walakal hamd. Karena Rasulullah menyatakan tadi, jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkan oleh kalian wahai makmum Rabbana walakal hamd. Antum mengamalkan yang mana ya, kawan? Hah? Pendapat yang Syekh Albani atau yang lain? Terserah antum ya. Ya terserah antum sudah. Yang penting sudah disampaikan masing-masing dalilnya. Kemudian وعلل الأمر بذلك بحديث آخر بقوله فإنه من وافق قوله قال الملائكة, ini dia, غفر له ما تقدم من ذنبه. Barang siapa yang ucapan Rabbana walakal hamdunya itu sama waktunya dengan apa yang diucapkan oleh malaikat saat itu, diampuni dosanya masa lalu. Masya Allah. Wa kana yarfa'u yadayhi 'inda hadzal i'tidal. Bahwa Nabi alaihissalam mengangkat kedua telapak tangannya begini ketika bangkit menuju i'tidal, sebagaimana yang sudah diterangkan waktu bab takbiratul ihram, yaitu dengan menghadapkan ke arah kiblat telapak tangan dan merapatkan jari-jari begini di depan bahu gini ya. Ya, ada sebagian musalli, orang yang sholat ketika i'tidal itu begini, sami Allahu liman hamidah. Ini nggak ada sunnahnya, nggak ada sunnahnya begini nih, berdoa begini, sami Allahu liman hamidah. Mana dalilnya? Nggak ada ya, akhi. Karena angkat tangan di sini sama dengan angkat tangan waktu takbiratul ihram, takbir yang angkat tangan yang pertama, waktu takbir yang pertama. Wa kana yarfa'u yadayhi 'inda hadzal i'tidal, dan Nabi alaihi salatu wassalam mengangkat kedua tangannya ketika i'tidal ini sebagaimana yang sudah dijelaskan. Dan di sini ada bacaan dari Nabi alaihi salatu wassalam ketika i'tidal. Ada 10 macam. Ya, yang pertama, kadang Nabi baca Rabbana walakal hamdu. Ikuti saya, Rabbana walakal hamdu. Sudah tahu artinya. Wa taratan, kadang-kadang yaqul, Nabi mengucapkan ketika i'tidal setelah sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Coba ikuti saya, Rabbana lakal hamdu. Gampang kan? Di sini dihilangkan apa? Wa-nya. Wataratan, kadang-kadang yudhif, ditambahkan ila hadaini lafdhain, kepada dua i'tidal di atas itu ditambah dengan Allahumma. Allahumma Rabbana walakal hamdu, atau Allahumma Rabbana lakal hamdu. Jelas ya, kawan? Apa arti Allahumma? Ya Allah. Artinya ya Allah. Wa kana ya'muru, ini 3 dan 4. Wa kana ya'muru bidzalik. Dan Nabi menyuruh itu, mengucapkan itu. Fa yaqul idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah. Jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka ucapkanlah kalian Allahumma Rabbana lakal hamd. Ya Allah, bagimu segala puji.
Fa innahu man wafaqa qawlahu qaulal malaikah, barang siapa yang ucapan Rabbana lakal hamdu ini, Allahumma Rabbana lakal hamdu, sama dengan waktunya dengan ucapan malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, sama diampuni dosanya masa lalu. Itu ya. Wa kana taratan yazidu ala dzalika. Nah, kadang-kadang ditambah setelah Allahumma Rabbana lakal hamdu, ada tambahannya. Nomor 5 di sini. Mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Coba ikuti saya. Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Apa artinya di sini ya ikhwah? Ya Allah, bagimu Rabbana, wahai Rabb kami, bagimu segala puji, mil'as samawat, pujian itu sepenuh langit-langit, wa mil'al ard, dan pujian itu sepenuh bumi. Langit ada 7, bumi ada 7 loh ya ikhwah. Wa mil'a ma syi'ta, dan pujian itu sepenuh apa yang kau inginkan. Min syai', dari segala sesuatu yang ada pada makhluk ini jumlahnya. Ba'du, setelah itu. Maksudnya apa? Ya, ini pujian itu sebanyak dan sepenuh makhluknya. Banyak sekali, gak terhitung. Hanya Allah yang tahu berapa jumlah makhluknya, yang besar maupun yang kecil. Yang kecil seperti semut, bakteri, virus, apalagi, dan lain-lain, manusia, jin, malaikat. Allahu Akbar. Berapa pahalanya orang yang membaca pujian sebanyak jumlah makhluknya itu? Allahu Akbar. Ya, amalkan ini ya ikhwan. Jadi boleh dibaca Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Wa imma, kadang-kadang bagaimana? Ada tambahan sedikit riwayatnya, yaitu mil'as samawati wa mil'al ardi wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi ada tambahan apa di sini? Wa ma bainahuma. Apa artinya? Dan pujian itu sebanyak wa ma bainahuma, sebanyak makhluk yang ada di antara langit dan bumi, seperti bintang-bintang dan lain-lain. Miliaran loh bintang-bintang itu. Banyak sekali. Ya. Itu yang keenam. Jadi boleh seorang i'tidal itu bacanya Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Wa taratan yudifu ila dzalika qawluhu, kadang-kadang ditambah lagi setelah min syai'in ba'du. Jadi Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, ditambah lagi apa? Ahlats tsana'i wal majdi la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Iya. Apa artinya di sini? Ahlats tsana', Allah itu zat yang berhak untuk disanjung dan dipuji, wal majd, dan diagungkan.
La mani'a lima a'taita. Tidak ada yang bisa menghalangi ya Allah apabila kau memberi kepada seseorang. Wala mu'tiya. Tidak ada yang bisa memberi kepada seseorang yang telah engkau lima mana'ta, yang kau larang, yang kau halangi. Pemberian apa? Ya apa saja nikmat. Kalau Allah tidak memberi, tidak mungkin orang bisa memberi kepada orang itu. Wala yanfa'u dzal jaddi. Tidak akan bermanfaat orang yang memiliki keagungan dan kekuasaan ya di dunia ini dengan harta atau anak atau apa saja, minka, darimu. Ya maksudnya darimu di sini dari musibah yang turun darimu. Maka orang-orang yang memiliki kekuasaan dan harta yang banyak tidak bisa menolongmu, tidak bisa menolong seorang ya dari musibah yang datangnya dari Allah, ya tidak bisa terhalang lagi. Walaupun orang lain itu memiliki kekuasaan, keagungan apa? Punya harta dan punya macam-macam. Minkal jaddu. Al jaddu kembali kepada makna jad yang pertama tadi. Kekayaan atau jabatan tidak bisa menolong orang lain yang kena musibah yang datangnya dari Allah. Subhanallah, ajib. Di zaman kita sekarang ini ya ada orang-orang yang super maksimum physical distancingnya, ya kan, bersih, sehat, dokternya top, nomor 1 di dunia, tapi kena corona juga, iya kan? Presiden Trump kena waktu itu subhanallah. Ada beberapa presiden itu kena. Nasallahu salamatul afiyah. Dan juga musibah apa yang tiap orang tidak akan luput darinya? Musibatul maut, musibah kematian. Kematian kalau sudah datang tidak akan orang bisa selamat. Walaupun dia itu dikelilingi oleh 100 spesialis kedokteran, dari kedokteran, ya tidak bisa. Itulah makna doa ini, ikhwan. Coba ikuti saya. Ahlal thana'i wal majdi la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Tahu artinya itu sudah ya? Kalimat jad di sini juga dalam bahasa Arab itu artinya kakek. Tapi di sini tidak tepat kita artikan kakek. Masa dal jaddi punya kakek? Nah, di sini menunjukkan bahwa bahasa Arab itu kaya. Satu kata maknanya bisa bermacam-macam. Itu juga ada dalam bahasa Indonesia. Cuman bahasa Arab lebih kaya lagi ya. Bahkan dalam bahasa Arab itu ada satu kata yang memiliki 2 makna yang saling bertolak belakang. Contohnya apa? Al-Masih, Ad-Dajjal, dan Al-Masih Isa. Sama-sama Al-Masih, tapi artinya bertolak belakang. Kalau Al-Masih Isa artinya As-Siddiq, jujur, yang sangat jujur. Adapun Al-Masih Dajjal apa artinya? Al-Kadzdzab, pendusta, pembohong. Dalam bahasa Indonesia ada nggak yang seperti itu ya, ikhwah? Satu kata yang terkandung di dalamnya 2 makna yang saling bertolak belakang. Ada nggak? Kayaknya nggak ada deh. Ada? Nggak ada. Nah, disinilah mengapa Allah memilih bahasa Arab untuk wahyunya.
karena kaya. Itu ya. Apalagi ada ilmu sorof itu, satu kata dalam bahasa Arab itu bisa kurang lebih 70, bisa dirubah menjadi 70 kata. Satu kata itu. Masya Allah. Ya. Itu ya. Kemudian masih ada waktu kah? Ya akhi. Masih. Itu tambahan lagi di sini. Wa taratan takunu al-idhafah mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du ahla adh-dhana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u al-jaddi minka al-jadd. Coba ikuti saya. Jadi lengkapnya itu begini Nabi kalau tidak untuk salat wajib. Allahumma Rabbana walakal hamdu mil'as samawati, ikutin, mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta. Sebentar, ditambah dengan wa bainahuma ya, supaya tambah lengkap. Mil'as samawati wa mil'al ardi wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahla thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jaddu. Nah ini ya, rata-rata kalau di Masjid Nabawi imamnya itu bacain lengkap. Saya pernah ngikuti, ya, ketika jadi makmum maksudnya, bukan jadi imam. Jadi makmum, lamanya itu dari mulai Rabbana walakal hamdu sampai ini minkal jaddu, baru sujud setelah itu. Tidalnya itu baca itu. Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa ma bainahuma wa ma syi'ta min syai'in ba'd ahla thana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Barulah imam itu takbir menuju sujud. Jadi bukan hanya Rabbana lakal hamdu langsung segera sujud, enggak. Tenang tidalnya itu. Enggak tergesa-gesa. Wataratan yaqulu fi salati lillah. Sekarang salat malam nih. Apa yang Nabi baca ketika salat malam ketika i'tidal? Di samping boleh juga baca tadi itu Rabbana walakal hamdu ya. Li rabbiyal hamdu li rabbiyal hamdu. Gampang kan? Coba ikuti saya. Li rabbiyal hamdu. Li rabbiyal hamdu. Artinya li rabbi untuk Rabbku, alhamdu segala puji. Dan Nabi mengulang-ulang bacaan itu li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu. Lamanya berdiri i'tidal li rabbiyal hamdu diulang-ulang sama dengan lama rukuknya. Lah rukuknya lamanya sama dengan berdirinya. Lah berdirinya Nabi baca Al-Baqarah. Ketika berdiri itu baca setelah Al-Fatihah, Nabi baca Al-Baqarah. Lama rukuknya sama dengan panjangnya Al-Baqarah. Subhana rabbil azimnya itu diulang-ulang. Dan i'tidalnya li rabbiyal hamdu diulang-ulang. Seperti itu ya kawan, Nabi kita Muhammad SAW. Nomor 10 yang terakhir. Rabbana walakal. Coba ikuti saya. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi
kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Kalimat ini ketika dibaca waktu i'tidal ini itu memiliki keistimewaan, keutamaan. Ada dibawakan di sini apa keutamaannya? Dibawakan riwayat qala rajulun kana yusalli wara'ahu. Yani Nabi mendengar ada seorang makmum dari sahabat yang membaca kalimat di atas Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya, selesai bangkit dari ruku dari sebuah rakaat. Setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Selesai salat, yakni selesai salam, Nabi tanya, "Manil mutakallim anifa?" Siapa tadi yang mengucapkan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda tadi? Siapa tadi? Maka sahabat berkata, saya ya Rasulullah. Ada satu orang, saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, laqad ra'aitu bid'atan wa 30 malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwala. Aku tadi melihat ada 33 sampai 39 malaikat berlomba-lomba mencatat apa yang kau ucapkan tadi itu untuk dibawa ke langit, dilaporkan ke langit ke Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'u. Kepada Allah naik kalimat-kalimat yang baik dan diangkat amalan-amalan yang saleh. Allahu Akbar. Artinya Allah senang dengan bacaan ini. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Dan ini juga pernah dibahas waktu doa istiftah. Masih ingat antum? Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi juga boleh dibaca ketika apa? Doa istiftah. Lihat antum di bab yang sudah pernah kita bahas. Ya, sampai di sini ya ikhwani. Barangkali ada yang mau bertanya. Hah? Iya. Iya. Diampuni ya. Tidak bersamaan dengan malaikat. Imam lebih dahulu. Karena ketika imam baca sami Allahu liman hamidah, maka makmum baru berdiri. Sami Allah. Imam sudah baca Rabbana lakal hamd. Ala kulli hal. Maksudnya di sini jangan lambat-lambat. Ya. Segera setelah imam baca sami Allahu liman hamidah, segera membaca sami Allahu liman hamidah atau langsung Rabbana lakal hamdu dan seterusnya itu ketika i'tidal. Jangan lambat-lambat supaya berbarengan dengan ucapannya para malaikat. Karena para malaikat itu juga sholat. Begitu ya, kawan. Di mana mereka sholat? Di langit. Seperti kita sholat. Kemana arah kiblatnya? Ke Baitul Ma'mur. Di langit yang ketujuh. Posisinya di mana? Persis di atasnya Ka'bah. Vertikal. Di atasnya Ka'bah. Gitu ya, kawan. Ada lagi? Tadi disebutkan di situ bahwa kita
dan rukuk. Bagaimana dengan hukum membaca doa yang terdapat pada Quran? Kata ulama, boleh membaca doa yang diambil dari Al-Quran, ya, sebab niatnya bukan baca Quran tapi baca doa. Dan di dalam Al-Quran, misalnya dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah, itu di Quran itu bunyinya begini. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ada tambahan kalimat wa minhum man yaqul. Lah orang yang berdoa enggak mungkin ketika sujud baca wa minhum man yaqul, enggak begitu. Langsung baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Walaupun misalnya di Quran ada sebuah doa, isinya satu ayat itu doa full. Dalam surat Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Boleh dia baca doa itu. Karena niatnya bukan baca Quran tapi apa? Berdoa. Karena kita sudah baca Quran waktu berdiri, Al-Fatihah dan surat yang lainnya. Maka ketika ruku dan sujud membaca yang lainnya. Yang lain? Wajib apa? Oh iya. Kalau seandainya kita menjadi makmum, apakah wajib? Iya, makmum wajib baca takbir juga. Allahu Akbar. Sir itu pelan. Bukan niatnya untuk supaya sebelahnya dengar. Itu ya. Itu makna sir, pelan ketika baca takbir perpindahan. Hah? Kewajiban sholat. Yang lain? Ya? Yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani di sini dari Nabi SAW itu yang diulang-ulang itu hanyalah ketika sholat malam. Adapun sholat wajib, kalau antum pengen agak lama-lama ya tadi itu, Allahumma rabbana walakal hamdu hamdan mil'as samawati wa mil'al ardi wa bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd al-thanai wal majd ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu sudah yang paling panjang, paling lengkap. Ya kan sekalian. Dan sholat wajib tidak bisa lama-lama kalau sama makmum. Bagaimana antum mau ngulang-ngulang lama-lama nih? Ya. Itu ya. Amalkanlah yang ada ini. Ada lagi? Baiklah, kalau sudah cukup kita, yang penting ya kawan, antum ketika nyampe rumah nanti amalkan ini, hafalkan ini, doa ini. Jadi kalau kemarin bacanya cuma Rabbana lakal hamd, tambah lagi lah. Masa seumur hidup cuma itu aja? Ya. Amalkanlah sunnah Nabi ini, hafalkanlah, karena ini fadilahnya besar. Gitu ya Allah. Kata Imam Al-Barbahari, ahlu sunnah itu dinamakan ahlu sunnah karena dia berusaha mengamalkan semua sunnah. Walaupun ada sunnah yang sekali diamalkan seumur hidupnya. Ya masuk dari mulai balik sampai sekarang, Rabbana lakal hamdu. Wis pengen dok. Ya.
Tambah-tambahin lagi nih, karena kita sudah belajar ini. Oke, di rumah dihafal. Lama-lama insya Allah hafal insya Allah. Ya. Yang benar mil'ah. Iya, karena di fathah itu harokat yang benar mil'ah. Iya, sebanyak. Hal di sini. Hal itu di fathah. Ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.